Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi. Guys, hari ini kita mau diskusi soal konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Yang mau kita bahas adalah terkait dengan etika dalam rekayasa perangkat lunak. Oke, kita mulai guys. Etika dalam rekayasa perangkat lunak. Yang pertama kita bahas adalah etika dalam rekayasa perangkat lunak, yaitu RPL, rekayasa perangkat lunak, melibatkan tanggung jawab yang lebih luas, bukan hanya sekedar penerapan keterampilan teknis. Oke, jadi luas nih tanggung jawabnya guys ya. Kemudian seorang perekayasa perangkat lunak harus memiliki karakter jujur. Nah, jujur nih, jadi jujur ada di semua lini, di semua level ya. Jadi teman-teman juga sebagai seorang perekayasa perangkat lunak harus jujur dan memiliki etika dan tanggung jawab sebagai seorang profesional. Oke. Kemudian yang berikutnya guys, perilaku etis tidak cukup hanya sekedar mematuhi peraturan dan hukum, namun juga melibatkan prinsip-prinsip moral yang dianggap benar oleh umum. Guys, dalam istilah perangkat lunak ada hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh orang umum guys. Jadi kalau memang teman-teman menemukan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang umum, teman-teman bisa sampaikan kepada orang-orang kelompok sejenis gitu ya. Oke, jadi ini bagian dari sebuah etis gitu ya. Oke. Kemudian guys, ada istilah tanggung jawab profesional guys. Nah, sebagai seorang profesional teman-teman harus bisa bertanggung jawab. Oke. Satu, kerahasiaan guys. Ya, kerahasiaan. Seorang perekayasa perangkat lunak harus menghormati kerahasiaan pelanggan atau stafnya, meskipun tidak ada kesepakatan formal tentang hal ini. Jadi kalau teman-teman udah membangun sistem untuk satu perusahaan guys, teman-teman itu akan tahu rahasia perusahaan guys. Dan ini harus teman-teman jaga. Nah, ini bagian dari tanggung jawab profesional, walaupun gak ada kesepakatan. Oke, contoh, teman-teman bikin sistem informasi penjualan, berarti teman-teman tahu dong harga modalnya, bagaimana untungnya dan berapa untungnya. Nah, itu harus teman-teman jaga rahasianya. Teman-teman bikin sistem informasi penggajian, berarti teman-teman tahu dong gaji setiap staf, bagaimana ngitungnya. Nah, itu rahasianya juga harus dijaga. Teman-teman bikin sistem informasi perbankan, oh teman-teman tahu dong saldo setiap nasabah, dari mana aliran dana masuk, kemana aliran dana keluar. Teman-teman harus jaga kerahasiaannya. Oke. Teman-teman bikin sistem informasi penilaian untuk sekolah atau kampus, teman-teman tahu dong bagaimana nilai itu dihitung. Bahkan teman-teman bisa merubah nilai, menyulap dari tidak lulus menjadi lulus. Nah, ini bagian dari kerahasiaan tanggung jawab profesional yang harus teman-teman lakukan. Oke. Nah, kemudian kompetensi guys, ini juga penting guys. Jadi artinya guys, seorang perekayasa perangkat lunak harus bekerja, menerima pekerjaan berdasarkan tingkat kompetensi yang dimiliki. Jadi kalau teman-teman belum mampu, ya jangan terima dulu itu guys. Lalu teman-teman belajar, dan ketika mampu teman-teman bisa terima. Contoh misalnya, teman-teman tidak memahami sebuah security system, lalu teman-teman menerima pekerjaan security system, nggak bisa guys, nanti jadi kacau. Oke. Nah, kalau teman-teman kebetulan ada yang guru, ada yang dosen, teman-teman nggak bisa mata kuliah itu, anggaplah teman-teman ngajar mata kuliah pemrograman. Nah, teman-teman nggak pernah terlibat sebagai programmer, nggak memiliki pengalaman, lalu teman-teman ngajar mata kuliah pemrograman, apa yang terjadi pada mahasiswa guys? Pada siswa diajar oleh yang tidak bisa. Nah, itu bukan tanggung jawab profesional namanya. Oke, jadi terima pekerjaan sesuai kompetensi. Hari ini boleh teman-teman menolak karena nggak bisa, lalu teman-teman belajar, nanti teman-teman terima ketika teman-teman sudah punya kompetensi atas itu. Nah, itu saran saya. Di kantor juga begitu guys ya. Oke. Hak cipta. Jadi hak cipta intelektual guys, seorang perekayasa PL perangkat lunak harus memastikan dan melindungi hak cipta intelektual stafnya, paten atau copyright lah ya. Juga harus peduli pada aturan pemerintah yang mengatur tentang hal ini. Jadi kalau teman-teman membuat sebuah produk
menggunakan produk orang lain yang teman-teman modifikasi, akui guys. Jangan bilang itu akui punya sendiri, sebut namanya. Ya, ini dari produk si A cukup bermanfaat. Nah, itu namanya mengakui hak cipta intelektual guys. Jangan mengakui sesuatu yang bukan milik Anda menjadi milik Anda. Jangan mengakui sesuatu adalah karya Anda yang sebenarnya itu karya orang lain. Itu kejahatan dah. Jadi tanggung jawab profesional. Kemudian guys, ada penyalahgunaan komputer. Saya yakin ilmu teman-teman itu jauh lebih tinggi dari apa yang teman-teman pelajari dari kampus. Oke? Nah, bisa jadi teman-teman bisa hacking, bisa masuk sistem tanpa izin, bisa membongkar isi data sebuah sistem. Oke, kalau teman-teman bisa itu, tolong jangan lakukan untuk penyalahgunaan guys. Oke, lakukan itu untuk kebaikan. Oke, kebaikan. Ya, kebaikan diri sendirilah ya. Oke. Penyalahgunaan komputer ya. Seorang rekayasa pengguna tidak seharusnya menyalahgunakan kemampuannya untuk mengganggu komputer orang lain. Oke. Kode etik guys. Ini yang terakhir saya mau bicara kode etik. Menurut IEEE atau ACM guys ya, telah menyusun kode etik dalam dunia RPL. Prinsip-prinsip kode etik guys, aslinya bahasa Inggris, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pertama, kode etik terkait dengan publik guys ya. Ahli perangkat lunak harus bertindak dengan kepentingan umum. Itu jelas ya. Kayaknya saya nggak butuh penjelasan di sini. Kemudian klien dan pengusaha atau pelanggan ya. Ahli perangkat lunak harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan terbaik klien dan pimpinan mereka sesuai dengan kepentingan publik. Itu jelas ya. Oke, perangkat lunak harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan terbaik klien. Jadi kalau teman-teman udah sepakat menerima project perangkat lunak berapapun harganya, kalau teman-teman sudah sepakati, maka lakukan yang terbaik. Nggak bisa teman-teman bilang karena bayarnya murah teman-teman bikinnya setengah, nggak bisa. Teman-teman udah sepakat harganya ya. Kalau emang nggak sepakat ya bicarakan lagi. Yang penting hasilnya harus maksimal dan terbaik untuk klien. Percayalah guys ya, hasil mengikuti proses gitu ya. Oke, terkait penilaian guys, ahli perangkat lunak harus menjaga integritas dan kemandirian dalam penilaian profesinya. Itu jelas. Nah, terkait ke manajemen, manajer dan pemimpin ahli perangkat lunak harus mendukung dan mempromosikan pendekatan etis untuk pengembangan manajemen dan pemeliharaan perangkat lunak. Jadi harus support nih. Ketika teman-teman bangun sistem, ya berkelanjutan guys. Pemeliharaannya harus dipikirin. Peningkatan SDM staff, kemampuan staff harus dipikirin. Harus didukung guys. Harus disupport. Terkait dengan profesi, ahli perangkat lunak harus terlibat dalam memajukan integritas dan reputasi profesinya sesuai dengan kepentingan umum. Nah, yang terakhir guys, kolega. Ahli perangkat lunak harus berpartisipasi dalam pembelajaran berkelanjutan, lifelong learning. Nah, itu istilahnya ya, yang merupakan bagian dari profesi dan harus mendukung berbagai pendekatan etis dalam melaksanakan profesi. Ilmu IT guys berkembang setiap detik. Jadi teman-teman sebagai bentuk pertanggungjawaban, teman-teman harus mengikuti perkembangan terus guys. Nggak bisa stop sampai di sini lalu abai terhadap perkembangan teknologi yang lain. Teman-teman harus selalu update. Itu guys ya. Oke guys, sampai di situ guys tentang kode etik, tanggung jawab profesional dan sebagainya guys. Memang materi itu singkat, tetapi khusus tentang kode etik dan tanggung jawab. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Tonton terus video selanjutnya. Jin dan Jun Channel mohon pamit.